Hai semuanya, emas masih jadi komoditas populer untuk investasi. Emas pun dianggap sebagai penanda kekayaan dan kehormatan. Selain bisa dipakai, emas juga gampang dijual lagi. Harganya juga cenderung naik. Investasi emas saat ini bukan hanya secara konvensional, tetapi juga sudah merambah online. Kamu dapat berinvestasi emas melalui situs belanja online atau e-commerce dan modal receh. Banyaknya permintaan terhadap emas membuat investasi ini menggiurkan pelaku kejahatan. Mereka menipu korban agar tertarik berinvestasi emas namun palsu. Nah, pada episode kali ini, IBH Gold akan membahas 5 modus penipu investasi emas bodong dan cara menghindarinya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini ya. Juga, klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel IBH Gold. 1. Keuntungan besar tanpa risiko. Waktu singkat. Namanya investasi pasti ada risikonya, walaupun tingkatnya rendah atau kecil. Tetapi investasi emas bodong biasanya menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Misalnya, keuntungan 30% dalam sebulan jika seperti itu iming-imingnya, kamu patut mewaspadai. Sebab untuk memperoleh cuan besar umumnya investor harus berinvestasi dalam jangka panjang. Keuntungan yang wajar sekitar 12% itu pun per tahun. Jadi, jangan tergiur dengan janji manis keuntungan besar nan singkat. Daripada uang dibawa kabur pelaku dan kamu jatuh miskin, pelaku investasi emas bodong punya 1000 akal busuk untuk menjerat korbannya. 2. Menawarkan beragam paket investasi. Emas biasanya diukur dari berat dan satuan karat. Misalnya, emas 24 karat seberat 5 gram atau 23 karat seberat 10 gram. Jadi tidak banyak macamnya. Tipu daya pelaku kejahatan menawarkan ragam paket investasi yang cukup membingungkan calon investor. Misalnya dengan modal 10 juta, kamu bisa mendapatkan emas 24 karat seberat 25 gram. Keuntungannya 30% per bulan. Padahal, harga emas antam seberat 25 gram saja dijual pada kisaran 22 juta. Oleh karena itu, sebelum memutuskan berinvestasi, kamu perlu mengumpulkan informasi mengenai jenis emas, harga emas, dan keuntungan yang wajar pada investasi emas. 3. Menggunakan skema money game. Selayaknya cara kerja MLM, investasi emas bodong akan menggunakan skema piramida atau money game untuk memperdaya calon investor. Kalau kamu berhasil menarik anggota baru, kamu akan memperoleh komisi atau fee. Semakin banyak orang yang direkrut, makin besar pula uang yang didapat. Secara sederhana, money game yang berupa arisan berantai ini dimulai ketika seseorang atau perusahaan menawarkan sebuah peluang usaha atau bisnis yang berani menjanjikan tingkat keuntungan yang fantastis, berkali-kali lipat dari bisnis aman. Nasabah mana yang tidak tergiur mendaftarkan apalagi memberi imbalan tambahan berupa bonus secara teratur, sama seperti yang dijanjikan oleh perusahaan. Mereka yang mendaftarkan di tahap awal dan mendapatkan bonus cuma-cuma tadi, lantas memasarkan secara mulut ke mulut kepada semua orang, baik itu keluarga, teman, rekan kerja, dan kenalan lainnya, serta memujuk mereka untuk mau bergabung dengan embel-embel sukses bersama. Dari rekrutmen ini, nasabah tahap awal tadi akan mendapatkan bonus sehingga memacu mereka untuk gencar melakukan promosi dengan lebih gila lagi. Cara ini faktanya sukses memikat calon investor. Mungkin sekali dua kali benar seperti yang dijanjikan, tapi lama-lama zonk. Maka dari itu, jangan sekalipun percaya pada investasi skema money game ini. 4. Uang muka pengaruhi keuntungan. Banyak oknum investasi emas palsu membujuk calon investor menyetor uang muka atau DP sebanyak mungkin. Tentunya dibarengi dengan rayuan akan mengantongi keuntungan besar pula. Kalau modal ditambah terus, maka keuntungan pun ikut bertambah. Jadi bukan hanya terpatok pada uang muka saja. Ini modus penipuan yang seharusnya dapat kamu kenali. Jangan pernah terperdaya janji manis pelaku kejahatan. Semakin kamu menuruti kemauannya, kamu bakal diperdaya terus karena penipu ingin menghabisi uang atau hartamu. Perusahaan investasi emas bodong menjanjikan keuntungan tidak wajar. 5. Izin usaha abu-abu. Ini juga penting kamu ketahui. Ketika ingin berinvestasi, kamu harus tahu legalitas perusahaan atau individu yang menjual produk investasi, termasuk emas.
Pastikan perusahaan tersebut terdaftar secara resmi dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Perdagangan atau disingkat Kemendak, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Jika masih abu-abu atau tidak jelas, bahkan tidak mampu menunjukkan legalitasnya, sudah pasti itu perusahaan investasi emas bodong. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Nah, berikut beberapa tips dari IBH Gold agar kamu tidak tertipu modus penipuan investasi emas. 1. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan besar. Waspadai bisnis yang berani menawarkan keuntungan yang tinggi dan tidak wajar. Bahkan perusahaan gadungan ini tidak segan memberikan nilai persentase yang pasti. Tidak pernah ada bisnis investasi yang memulai nilai profit pasti dan bulat. Keuntungan hanyalah dalam bentuk bunga tabungan bank dan itu pun tidak terlalu besar. 2. Jangan mudah percaya rayuan. Jangan langsung tergiur dengan produk yang dihargai mahal dan jangan langsung beranggapan bahwa produk tersebut merupakan produk dengan kualitas jauh lebih baik daripada produk yang ada di pasaran. Inilah peran pemasaran mereka yang cenderung menghipnotis para calon korbannya untuk mau bergabung dengan bisnis palsu ini. 3. Jangan menitipkan barang investasi kamu. Bila kamu memutuskan untuk berinvestasi emas, hindari menitipkan barang investasi kepada perusahaan karena hal ini berpotensi menjadi kasus penipuan, apalagi bila kamu belum mengenal baik pihak pengelola investasi. Siapa yang tahu bahwa emas yang dititipkan tersebut ternyata juga ditawarkan kepada orang lain, sehingga perusahaan akan mendapatkan untung ganda yang cukup besar. 4. Pertimbangkan baik-baik. Tidak perlu terburu-buru berinvestasi emas, apalagi hanya karena mendengar beberapa nama pejabat yang dicantumkan untuk membujuk kamu berinvestasi emas. Seperti yang sudah disebutkan di poin sebelumnya, cari tahu dulu sebelum memutuskan. Kalau sudah mendengar banyak keluhan, bisa jadi investasi yang ditawarkan palsu atau bodong. 5. Pelajari cara kerja perusahaan. Ketahui secara pasti apa bisnis perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis, bukan dari perputaran uang yang merupakan modal semua nasabahnya. Selain itu, untuk mendapatkan informasi pasti mengenai perusahaan yang mendapatkan izin untuk pengelolaan investasi emas, silakan cari informasi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, itulah 5 modus penipu investasi emas bodong. Jangan sampai kalian jadi korbannya ya. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.